Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Cerita ini berawal dari seorang gadis kecil bernama Aisyah. Ia hidup sendirian, tapi semua itu berubah saat ia mengembalikan sebuah dompet milik seseorang di jalan. Mari kita mulai ceritanya. Semoga yang sudah like dan subscribe, saya doakan masuk surga, dan mari kita panjatkan doa yang terbaik untuk saudara kita yang kesusahan di kolom komentar. Hujan turun dengan derasnya sore itu, mengguyur jalanan kota yang penuh dengan kendaraan berlalu lalang. Air menggenang di beberapa sudut trotoar, menciptakan pantulan lampu-lampu jalan yang berpendar samar. Di antara dinginnya udara yang menusuk, seorang gadis kecil dengan tubuh kurus berbalut pakaian lusuh berlari kecil, menepi di bawah atap ruko tua. Tubuhnya menggigil, tangannya yang kecil memeluk erat sebuah kantong plastik berisi botol bekas yang baru saja ia kumpulkan dari tempat sampah. Namanya Aisyah. Usianya baru menginjak 10 tahun. Namun hidup telah mengajarinya arti kesepian dan perjuangan. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis 2 tahun lalu, ia hidup seorang diri. Tak ada saudara, tak ada rumah untuk pulang. Ia bertahan dengan memulung, mengais sisa-sisa yang dibuang orang-orang, berharap bisa menjualnya untuk mendapatkan sekeping uang demi sebungkus nasi murah. Suara perutnya yang keroncongan semakin menjadi, membuatnya menatap ke arah warung kecil di seberang jalan. Aroma gorengan yang dijajakan oleh seorang ibu parubaya menyeruak, seakan-akan mengejeknya yang tak memiliki uang sepeser pun. Ia menelan ludah, lalu menundukkan kepala, mencoba mengabaikan rasa lapar yang sudah menjadi sahabatnya sejak lama. Langit semakin gelap. Angin dingin berembus, menusuk hingga ke tulang. Aisyah menarik lututnya ke dada, duduk di sudut tembok yang lembab. Satu-satunya selimut yang ia miliki adalah kantong plastik besar yang sudah sobek di beberapa bagian. Pandangannya kosong menatap orang-orang yang berlalu lalang, semua tampak terburu-buru menuju rumah mereka masing-masing, tempat di mana kehangatan dan kasih sayang menanti. Air mata menggenang di sudut matanya, tetapi ia menahannya. Menangis tak akan mengubah apapun. Ia sudah terbiasa menelan kesedihannya sendiri. Tapi malam ini, rasa lelah begitu kuat menghimpit dadanya. Ia ingin menyerah, ingin berteriak kepada dunia, bertanya mengapa hidup begitu kejam padanya. Namun, siapa yang akan peduli? Saat ia sedang larut dalam pikirannya, sebuah suara gaduh membuatnya tersentak. Ia menoleh dan melihat seorang wanita muda turun dari mobil mewah, berlari-lari kecil sambil memegang ponselnya. Wajahnya terlihat panik. Tangannya merogoh kantong dan tasnya berulang kali. Dari raut wajahnya, jelas ia kehilangan sesuatu yang penting. Aisyah memperhatikan dengan saksama, lalu menunduk. Tepat di dekat genangan air di depannya, sesuatu berwarna hitam tergeletak. Sebuah dompet. Matanya melihat dompet itu. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya. Dompet itu terlihat mahal, dengan ukiran logo sebuah merek ternama di sudutnya. Saat membukanya, matanya semakin melebar. Ada lembaran uang berwarna merah dan biru di dalamnya, jumlah yang cukup untuk membuatnya kenyang selama berminggu-minggu. Hatinya berdegup kencang. Ia menatap dompet itu, lalu melirik wanita di seberang jalan yang masih panik mencari-cari. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan berputar. Ia bisa saja pergi sekarang, membawa dompet itu, lalu membeli makanan dan pakaian yang lebih layak. Tidak ada yang akan tahu. Tidak ada yang akan peduli. Namun, nuraninya menjerit. Ia mengingat wajah ibunya, yang selalu mengajarkannya untuk tetap menjadi anak yang baik. Tidak peduli sekeras apapun hidup. Ibunya pernah berkata, "Jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Nak, dunia ini keras, tapi hatimu harus tetap lembut." Kata-kata itu masih terngiang jelas di kepalanya, meski ibunya telah tiada. Dengan napas berat,
Aisyah mengeratkan genggamannya pada dompet itu dan bangkit dari tempatnya duduk. Kakinya melangkah ragu-ragu mendekati wanita itu, meski dalam hati ada rasa takut. Bagaimana jika wanita itu menuduhnya mencuri? Bagaimana jika ia malah diusir? Tapi, ia mengabaikan ketakutannya. Ia harus melakukan yang benar. Saat sampai di hadapan wanita itu, Aisyah menunduk sedikit, menyodorkan dompet yang ia genggam erat. "Bu, ini dompet ibu, kan?" Suaranya lirih, hampir tenggelam dalam suara hujan yang masih rintik-rintik. Wanita itu terkejut, menatap Aisyah dengan mata lebar. Ia buru-buru meraih dompetnya, membukanya, lalu menghela napas lega. "Ya Tuhan, ini benar-benar dompetku," ujarnya dengan suara bergetar. Ia menatap Aisyah, kali ini lebih dalam, seolah baru menyadari keberadaan gadis kecil yang lusuh dan basah kuyup itu. "Kamu menemukannya?" tanyanya lagi, seakan tak percaya. Aisyah mengangguk pelan. "Iya, Bu, jatuh di sana." Ia menunjuk ke arah tempat ia menemukannya. Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak, terima kasih banyak." Ia menggenggam tangan kecil Aisyah, merasakan betapa dinginnya gadis itu. Sesaat, hatinya mencelos. Ada sesuatu dalam tatapan Aisyah yang membuatnya ingin bertanya lebih jauh. Dan tanpa disadari, pertemuan itu akan mengubah hidup Aisyah untuk selamanya. Wanita itu masih menggenggam tangan kecil Aisyah, merasakan betapa dingin dan kasarnya kulit gadis kecil itu. Matanya menelusuri wajah polos di hadapannya, wajah yang terlalu lelah untuk anak seusianya. Hujan masih rintik-rintik, membasahi ujung rambut Aisyah yang kusam dan menggumpal karena debu jalanan. "Apa kau tinggal di sekitar sini, Nak?" tanya wanita itu pelan, seolah takut menyinggung perasaan Aisyah. Gadis kecil itu menggeleng pelan, menunduk. Aku tidak punya rumah, Bu." Suaranya nyaris tak terdengar. Ada getaran halus dalam nada bicaranya, seperti seseorang yang sudah lama tidak ditanya tentang dirinya sendiri. Wanita itu, yang bernama Melati, tercekat. Matanya beralih ke kantong plastik yang digenggam erat oleh Aisyah, berisi botol dan kaleng bekas. Hatinya berdesir. Ia tak bisa membayangkan bagaimana anak sekecil ini bertahan hidup di jalanan, tanpa keluarga, tanpa perlindungan. Aisyah merasa canggung dengan tatapan iba itu. Ia sudah terbiasa dengan pandangan orang-orang yang menganggapnya tidak ada, atau lebih buruk lagi, memandangnya dengan jijik. Tapi tatapan wanita ini berbeda, hangat dan penuh rasa iba yang tulus. Tiba-tiba, perut Aisyah berbunyi pelan. Ia menegang, wajahnya memerah karena malu. Ia berharap wanita itu tidak mendengarnya. Tetapi Melati tersenyum lembut. "Sudah makan?" tanyanya penuh perhatian. Aisyah menggeleng pelan. "Belum, Bu. Hari ini aku belum dapat banyak barang, jadi belum bisa beli nasi," jawabnya jujur. Ada kesedihan yang begitu nyata dalam nada suaranya, seolah rasa lapar telah menjadi bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan. Tanpa berpikir panjang, Melati menarik tangan Aisyah. "Ayo ikut denganku," ujarnya. Aisyah terkejut. Kakinya ragu untuk melangkah. "Tapi, kemana, Bu?" tanyanya penuh kebingungan. Melati tersenyum, menatapnya dengan penuh kelembutan. "Kita makan dulu. Setelah itu, kau bisa bercerita lebih banyak padaku." Aisyah masih ragu. Sudah banyak orang yang mengusirnya, menganggapnya sebagai gangguan. Tapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada seseorang yang benar-benar peduli. Perlahan, ia mengangguk. Dengan langkah ragu, ia mengikuti Melati, meninggalkan dinginnya jalanan menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehangatan seorang manusia. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Aisyah mengikuti langkah Melati dengan hati yang masih dipenuhi keraguan. Kakinya yang telanjang terasa dingin menyentuh lantai restoran yang mengilap saat mereka masuk ke dalam.
Bau harum makanan langsung menyerbu hidungnya, begitu menggoda hingga perutnya kembali berbunyi pelan. Ia menundukkan kepala, malu, tetapi Melati hanya tersenyum lembut dan menggenggam tangannya lebih erat. Para pelanggan restoran mulai melirik mereka. Beberapa terlihat tak senang melihat seorang gadis kecil berpakaian lusuh dan kotor berdiri di dalam tempat makan yang mewah ini. Aisyah merasakan tatapan mereka, menusuk seperti belati yang tak kasat mata. Ia terbiasa dinilai dengan pandangan seperti itu. Seperti sampah yang tidak seharusnya ada di tempat bersih seperti ini. Namun, berbeda dari orang-orang yang lain, Melati tak peduli. Ia menggandeng Aisyah menuju meja di sudut ruangan dan mempersilakannya duduk. Tak lama, seorang pelayan datang dengan raut wajah ragu. "Ibu, apakah anak ini akan makan di sini?" tanyanya dengan nada sedikit merendahkan. Melati menatap pelayan itu tajam, seolah pertanyaan itu adalah penghinaan. "Ya, dia bersamaku. Tolong bawakan makanan yang hangat untuknya," jawabnya dengan tegas. Aisyah menunduk, merasa bersalah karena telah merepotkan wanita itu. Tetapi Melati hanya tersenyum, menepuk tangan kecilnya dengan lembut. "Tak apa, Nak, kau berhak makan dengan layak, sama seperti orang lain," katanya pelan. Beberapa menit kemudian, makanan datang. Semangkuk sup panas, sepiring nasi, dan ayam goreng terhidang di hadapannya. Aisyah menatap makanan itu dengan mata berkaca-kaca. Sudah lama ia tak melihat makanan sebanyak ini hanya untuk dirinya sendiri. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil sendok. "Pelan-pelan saja, sayang," ujar Melati penuh kelembutan. Aisyah mulai makan, tetapi air matanya tiba-tiba menetes tanpa bisa ia tahan. Ia ingat bagaimana ibunya dulu memasak makanan untuknya. Ia ingat duduk di meja makan kecil bersama ayah dan ibunya, tertawa dalam kehangatan yang dulu pernah ia miliki. Tapi kini semua itu telah hilang, hanya kenangan samar yang mulai pudar. Melati mengulurkan tisu dan mengusap pipi gadis kecil itu. "Kau tidak sendiri lagi," bisiknya. Aisyah mengangkat wajah, menatap wanita itu dengan mata penuh harapan yang selama ini telah ia kubur dalam-dalam. Ada sesuatu dalam tatapan Melati yang membuatnya percaya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya tidak harus selalu penuh penderitaan. Di luar, hujan telah berhenti. Langit yang tadinya gelap mulai menunjukkan cahaya redup bintang-bintang yang perlahan muncul. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Aisyah merasa hangat. Bukan hanya dari makanan di hadapannya, tetapi dari hati seseorang yang tulus menerima keberadaannya. Malam semakin larut saat Melati membawa Aisyah keluar dari restoran. Udara masih dingin, tetapi kini tubuh Aisyah tak lagi menggigil seperti sebelumnya. Perutnya yang penuh memberi sedikit rasa nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, ada kegelisahan yang perlahan tumbuh dalam dadanya. "Kau mau ikut denganku ke rumah?" tanya Melati tiba-tiba, suaranya lembut namun penuh ketegasan. Aisyah terhenti dan terdiam seketika, matanya menatap wanita di sampingnya dengan penuh kebingungan. "Rumah?" Kata itu terasa asing baginya. Ia bahkan sudah lupa bagaimana rasanya tidur di atas kasur, di bawah atap yang tidak bocor saat hujan turun. "Tapi, aku tidak bisa, Bu," suaranya hampir seperti bisikan. Hatinya bergejolak. Ada keinginan besar untuk mengiyakan ajakan itu, tapi ada juga ketakutan yang menghantuinya. Melati berjongkok di hadapan Aisyah, menatapnya dalam-dalam. "Kenapa, sayang?" tanyanya lembut. Aisyah menunduk, meremas ujung bajunya yang lusuh. "Aku takut kalau nanti ibu juga akan meninggalkanku," jawabnya dengan suara bergetar. "Semua orang yang aku sayangi selalu pergi. Aku tidak ingin berharap lagi." Melati terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya, membuatnya sadar betapa dalam luka yang dimiliki gadis kecil ini. Dengan perlahan, ia meraih tangan Aisyah, menggenggamnya erat. "Aku tidak akan meninggalkanmu," ucapnya penuh ketegasan.
Tapi bagaimana kalau ibu berubah pikiran? Bagaimana kalau nanti aku dianggap merepotkan? Mata Aisyah kini berkaca-kaca, suaranya bergetar penuh ketakutan. Melati mengusap pipi gadis kecil itu dengan lembut. Aisyah, dengarkan aku. Aku tidak ingin melihatmu kedinginan di jalanan lagi. Aku ingin kau punya tempat yang aman, tempat di mana kau bisa tidur dengan tenang. Aku tidak akan membiarkanmu sendiri lagi. Air mata mulai mengalir di pipi Aisyah. Ia ingin percaya, ingin menggenggam tangan yang terulur padanya. Tapi bayangan masa lalu masih menghantuinya. Namun, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mau bertahan, yang tidak pergi begitu saja. Dengan ragu-ragu, Aisyah mengangguk kecil. Aku mau ikut, bisiknya. Melati tersenyum lega. Ia mengusap kepala Aisyah dengan penuh kasih sayang. Ayo pulang, nak, ucapnya. Malam itu, Aisyah melangkah ke dalam dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah rumah, sebuah harapan, dan mungkin sebuah keluarga baru. Tapi di hatinya, ketakutan masih bersemayam. Akankah ini benar-benar rumah yang bisa ia miliki? Atau hanya sekadar mimpi indah yang akan hilang begitu saja? Malam telah larut saat mobil Melati berhenti di depan sebuah rumah besar dengan pagar tinggi dan lampu-lampu temaram yang menerangi halaman luas. Aisyah menatap bangunan megah itu dengan mulut sedikit terbuka. Belum pernah ia melihat rumah sebesar ini dari dekat, apalagi membayangkan bisa masuk ke dalamnya. Melati turun lebih dulu, lalu membukakan pintu mobil untuk Aisyah. Ayo, sayang, ini rumahmu sekarang, ucapnya lembut. Aisyah tetap duduk di kursinya, tubuhnya gemetar. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Ia menatap wajah Melati, mencari kepastian bahwa ini bukan mimpi. Benarkah, Bu? Aku boleh tinggal di sini? Tanyanya dengan suara lirih, penuh keraguan. Melati tersenyum, lalu mengulurkan tangannya. Tentu saja, kau aman di sini. Dengan ragu-ragu, Aisyah menerima uluran tangan itu dan melangkah keluar. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya saat ia berdiri di depan pintu rumah. Detak jantungnya berdegup kencang, seakan tidak percaya bahwa tempat ini bisa menjadi miliknya. Saat Melati membuka pintu, aroma lembut dari lilin beraroma lavender menyambut mereka. Ruangan luas dengan lantai marmer dan perabotan mahal terbentang di hadapannya. Langit-langit tinggi dihiasi lampu gantung kristal yang berkilauan. Aisyah melangkah masuk dengan hati-hati, takut mengotori lantai bersih dengan kakinya yang telanjang dan kotor. Seorang wanita parubaya berseragam rapi muncul dari dalam, matanya membulat saat melihat Aisyah. Bu Melati, siapa anak ini? Tanyanya dengan nada terkejut. Namanya Aisyah. Mulai sekarang, dia akan tinggal di sini, jawab Melati dengan tenang. Wanita itu tampak ragu, tetapi tidak berani membantah. Sementara itu, Aisyah menundukkan kepala, merasa canggung. Ia tak terbiasa diperlakukan seperti seseorang yang pantas berada di tempat seindah ini. Melati menepuk bahunya dengan lembut. Ayo, ibu antar ke kamarmu. Kamar? Aisyah menoleh, menatap Melati dengan mata penuh kebingungan. Aku punya kamar sendiri, bisiknya. Melati mengangguk. Tentu. Setiap anak butuh tempat yang nyaman untuk beristirahat. Aisyah hampir tidak bisa percaya. Selama ini, tempat tidurnya hanyalah kardus di sudut jalan, berselimutkan dinginnya malam. Sekarang, ada seseorang yang memberinya kamar, sesuatu yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Dengan langkah pelan, ia mengikuti Melati menaiki tangga menuju sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Rumah yang benar-benar bisa ia sebut sebagai miliknya. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Aisyah berubah jauh dari masa lalunya yang kelam. Ia bukan lagi gadis kecil yang tidur di sudut jalan dengan tubuh menggigil kedinginan. Kini, ia adalah seorang perempuan muda yang cantik, cerdas, dan penuh semangat.
berkat kasih sayang dan didikan dari Melati yang telah merawatnya seperti anak kandung sendiri. Di bawah asuhan Melati, Aisyah mendapatkan pendidikan yang layak. Ia bersekolah di tempat terbaik, belajar dengan giat, dan meraih prestasi yang membanggakan. Namun, meski kehidupannya kini bergelimang kenyamanan, ia tidak pernah melupakan masa lalunya. Kenangan tentang dirinya yang dulu, anak kecil yang kelaparan dan kesepian di sudut jalan, tetap terpatri dalam hatinya. Suatu sore, Aisyah berdiri di depan sebuah gedung sederhana yang baru saja selesai dibangun. Papan nama di depan pintu bertuliskan, Rumah Harapan Aisyah. Matanya berbinar saat menatap tempat itu. Sebuah panti asuhan yang ia bangun bersama Melati untuk menampung anak-anak jalanan yang senasib dengannya dulu. "Apa kau yakin bisa menjalankan ini, sayang?" tanya Melati lembut, berdiri di sampingnya. Aisyah tersenyum, menatap wanita yang telah menjadi ibu baginya. "Ibu yang mengajarkan aku arti kasih sayang, dan kini aku ingin membagikan itu pada anak-anak lain yang membutuhkan," jawabnya dengan penuh keyakinan. Melati mengelus kepala Aisyah dengan bangga. "Ibu sangat bangga padamu," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Saat pintu panti asuhan dibuka, puluhan anak berlarian menyambut mereka dengan wajah penuh harapan. Aisyah melihat pantulan dirinya di mata anak-anak itu. Mata yang dulu dipenuhi kesedihan, ketakutan, dan keputusasaan. Ia berjongkok, meraih tangan seorang anak perempuan kecil yang tampak ragu untuk mendekat. "Kamu tidak perlu takut. Mulai sekarang, kamu punya rumah," katanya lembut, persis seperti yang dikatakan Melati kepadanya bertahun-tahun lalu. Anak itu menatapnya, lalu tersenyum kecil sebelum memeluk Aisyah erat-erat. Hatinya menghangat. Ia tahu, hidup telah membawanya melewati jalan yang panjang dan penuh luka. Tetapi semua itu kini bermakna. Malam itu, Aisyah berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang bertabur bintang. Ia mengingat malam ketika ia pertama kali menerima tangan Melati, penuh ketakutan dan keraguan. Kini, ia telah tumbuh, menemukan tujuan dalam hidupnya. "Aku tidak akan melupakan siapa diriku," bisiknya pelan. "Dan aku akan terus menjadi cahaya bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan." Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip, seolah menyetujui janjinya. Malam ini, untuk pertama kalinya, Aisyah benar-benar merasa utuh.